Kelompok 1, pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi adalah kegiatan yang muncul seiring berjalannya kegiatan ekonomi dan bisnis. Para pengusaha dan pengelola usaha harus dapat mengambil keputusan bisnis secara tepat dan cepat dengan pertimbangan beberapa risiko yang dihadapi. Karakteristik informasi akuntansi meliputi pencatatan data harus disortir dan diiktisarkan, kemudian disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau istilah laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian oleh manajemen dikomunikasikan kepada pihak eksternal melalui surat kabar, laporan tahunan perusahaan atau internal. Laporan tahunan perusahaan, internal modal penanaman membutuhkan informasi tentang posisi keuangan dan masa depan prospek perusahaan. Ada beberapa bidang akuntansi antara lain bidang akuntansi pabrik, bidang akuntansi manajemen, bidang akuntansi keuangan. Sifat informasi akuntansi antara lain relevan, andalan, dan komparatif. Menganalisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahap siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi seiring membentuk persamaan dasar akuntansi. Berikut ini beberapa dari fungsi saldo normal akuntansi ini, diantaranya sebagai aturan pencatatan akuntansi, penentuan antara saldo debit dan kredit, mekanisme antara debit dan kredit, pengelolaan akun real, pengelolaan akun nominal, jenis-jenis saldo normal akuntansi, saldo normal aset, saldo normal liabilitas dan kualitas, saldo normal pendapatan dan biaya, saldo normal beban, fungsi jurnal umum dalam akuntansi, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi interaksi catatan dalam jurnal. Kelompok 3, proses penyesuaian akuntansi adalah tahap penting dalam pembukuan dana yang dilakukan pada akhir periode keuangan seperti tiap akhir bulan, tiap kuartal, serta tiap tahun. Proses ini dilakukan untuk mencocokkan berbagai kesalahan input yang sebelumnya dilakukan ketika menyusun buku besar dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapat yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu. Karakteristik proses penyesuaian memiliki ciri-ciri seperti penyesuaian saldo-saldo yang disesuaikan. Jurnal penyesuaian adalah dokumen yang penting dalam menyesuaikan laporan keuangan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan beban yang belum diakui pada suatu periode. Tujuan dari penyesuaiannya adalah untuk mengubah transaksi menjadi metode akuntansi atau aktual dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Fungsi dari proses penyesuaian adalah untuk mencocokkan kesalahan input yang sebelumnya dilakukan ketika menyusun buku besar dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapatan yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu. Cara membuat jurnal penyesuaian adalah mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui pada satu periode dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapatan yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu. Kelompok 4, siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi. Dalam suatu periode tertentu, siklus akuntansi berfungsi sebagai pemastian dengan menghitung jumlah nyata dari penyusunan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu. Proses siklus akuntansi. Tahap pencatatan transaksi, tahap pengikatisaran meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup. Tahap pelaporan meliputi laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, kertas kerja, jurnal penutup akun buku besar. Penyelesaian siklus akuntansi, neraca jurnal penutup, jurnal balik. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal, dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Kelompok 5, akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagang dengan tujuan untuk menjual kembali tanpa melalui pengolahan. Karakteristik perusahaan dagang meliputi adanya kegiatan membeli barang dagang untuk dijual kembali tanpa
tanpa mengubah bentuk. Adanya peristiwa penjualan di mana terjadi penyerahan barang yang di dalamnya membuat jumlah rupiah di sebuah harga pokok penjualan HPP. Adanya keuntungan laba dari penjualan barang tersebut, yaitu dari penjualan bersihnya dikurangi dengan HPP dan biaya usaha. Pendapatan usaha perusahaan dagang berasal dari penjualan barang, sehingga rekening penjualan digunakan sebagai ganti rekening pendapatan. Biaya dalam perusahaan dagang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya yang melekat pada barang dagang yang terjual disebut biaya operasional. Harga pokok penjualan sendiri sebenarnya merupakan biaya operasional. Isinya siklus perusahaan akuntansi dagang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pematangan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Seperti yang diketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya merupakan pembelian, pengelolaan, dan pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Dengan begitu, ciri khas dari perusahaan dagang yaitu tidak mengelola atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Contoh perusahaan dagang skala besar yang biasa kita jumpai di Indonesia adalah berikut ini. Retail atau supermarket besar seperti Transmart, Hero, Superindo, Indogrosir, Hypermart, departemen store seperti Matahari dan Ramayana, minimarket seperti Indomart, Alfamart, Alfamidi, Lawson. Kelompok 6. Istilah persediaan inventorios digunakan untuk mengartikan barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasional normal perusahaan, bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Barang dagang yang secara terus-menerus dibeli dan dijual merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam proses usaha dan perusahaan dagang besar atau perusahaan enceran. Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu, misalnya digunakan dalam proses produksi atau keuangan. Persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba, rugi maupun neraca sebuah perusahaan dagang atau perusahaan industri, persediaan seringkali merupakan bagian yang terbesar dari keseluruhan aktivitas ancar yang dimiliki perusahaan. Jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan jasa tidak punya persediaan. Perusahaan dagang persediaannya berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur, bahan baku, raw material, barang dalam proses, barang jadi. Persediaan yang diperoleh perusahaan langsung dijual kembali tanpa mengalami proses produksi. Selanjutnya disebut persediaan barang dagang. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah barang yang diperoleh perusahaan yang dimaksud untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya. Persediaan dalam perusahaan pengelolaan dan terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jasa.